Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Rasti Nurtukan, mahasiswa Prodi Psikologi angkatan 2023. Di sini saya diberi tugas remedial UAS mata kuliah Teori Kepribadian yang membahas tentang teori perkembangan Erik Erikson. Teori perkembangan Erik Erikson mengajukan 8 tahap perkembangan psikososial yang melibatkan konflik antara kebutuhan individu dan tuntutan lingkungan. 8 tahap perkembangan tersebut adalah yang pertama, tahap pertama yaitu trust versus mistrust. Pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai lingkungan sekitarnya tergantung kualitas perawatan yang diberi, kualitas perawatan atau pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan oleh pengasuhnya. Jika pada tahap ini kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan muncul mistrust atau ketidakpercayaan pada bayi terhadap lingkungannya atau pengasuhnya. Tahap yang kedua yaitu otonomi versus rasa malu dan keraguan. Anak pada usia toddler ini mengembangkan otonominya melalui kebebasan eksplorasi, atau mungkin akan mengalami rasa malu dan keraguan jika tahap itu dihambat. Tahap yang ketiga yaitu rasa berinisiatif versus rasa bersalah. Anak pada usia ini yaitu usia prasekolah belajar untuk mengambil inisiatif dengan mengeksplor hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Namun jika pada tahap ini anak ditegur atau diberi hukuman yang keras, anak akan memiliki rasa bersalah yang tinggi. Contohnya, ada seorang anak yang memiliki inisiatif untuk berkontribusi dalam pertunjukan teater. Namun saat dia mulai tampil, yang dia dapatkan adalah kritikan dari teman-teman sebayanya atau orang lain. Ini membuat anak tersebut memiliki rasa bersalah sehingga mempengaruhi inisiatifnya ke depan. Mempengaruhi rasa inisiatifnya di masa depan. Tahap yang keempat yaitu industri versus rasa inferior. Ini terjadi pada tahap anak usia sekolah dasar. Nah, anak pada usia sekolah dasar ini mengembangkan rasa industrinya melalui prestasi. Namun jika pada tahap ini anak mengalami kegagalan atau tidak berhasil, maka anak akan merasa rendah diri atau inferior. Tahap yang kelima yaitu identitas versus kebingungan. Pada tahap ini terjadi pada usia remaja, di mana remaja mulai mencari jati dirinya. Tapi jika pada usia ini mereka belum menemukan jati diri mereka, maka mereka akan mengalami kebingungan. Tahap yang keenam yaitu intimasi versus isolasi. Tahap ini terjadi pada usia dewasa awal, di mana individu mulai mencari hubungan intim dengan orang-orang, yaitu mencari orang-orang terdekatnya, memiliki hubungan erat dengan orang-orang terdekat, seperti contohnya circle pertemanan yang mulai sedikit atau atau memiliki hubungan dengan orang-orang terdekat untuk menjalin hubungan. Namun jika pada tahap ini mereka tidak terpenuhi, tidak memiliki orang terdekat, maka mereka akan mengalami isolasi, yaitu menarik diri dari lingkungan sosial. Tahap yang ketujuh yaitu generativitas versus stagnasi, terjadi pada usia dewasa, yaitu orang dewasa yang mulai mempertimbangkan kontribusi positif mereka terhadap generasi selanjutnya atau keluarganya, seperti memiliki pencapaian atau pekerjaan yang baik. Namun jika pada usia ini mereka tidak memiliki pencapaian atau tidak memiliki pekerjaan, maka mereka akan mengalami stagnasi, yaitu beban keluarga. Tahap yang ke-8 yaitu integritas versus rasa putus asa, di mana pada tahap ini terjadi pada usia akhir kehidupan, itu pada usia lansia, di mana individu mulai mencermati kehidupannya dan mulai mengalami konflik antara mempertahankan integritas atau mengalami rasa putus asa. Contohnya, orang yang memiliki rasa integritas yaitu mereka tidak menyesali apa yang telah mereka capai di masa mudanya atau masa lampaunya, dan mulai menikmati masa akhir atau masa tua mereka dengan damai. Namun mereka akan mengalami rasa putus asa ini jika mereka tidak memiliki rasa integritas. Tahap Erik Erikson ini menekankan pentingnya mengembangkan identitas pada setiap siklus kehidupan, dan bagaimana setiap tahap ini mempengaruhi psikososial individu. Sekian dari saya.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.